Kalau kayak gini nanti Allah ini. Kalau kayak gitu nanti Allah itu. Termasuk kayak misalnya orang ngeluh kalau ada masalah. Mukmin ngeluh, cuman nggak separah ngeluhnya manusia. Dua-duanya ngeluh nih, karena sifat dominan sifat manusia itu nggak hilang, fitrah. Cuman nggak dominan, ngeluh sedikit, langsung recovery. Kalau misalnya dia insan banget, nggak akan recovery, ngeluh aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, sakit hati aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, dendam aja terus. Nggak akan pernah mau bisa memaafkan mantannya, kan ya? Kenapa? Insan banget. Makanya jadilah orang yang mukmin terhadap mantan. Gimana mukmin terhadap mantan? Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat yang lebih soleh dari saya. Tapi jangan seganteng saya sih ya Allah. Biar dia nggak lupa. Artinya nih, mukmin kayak ada masalah kehilangan sesuatu. Orang kalau jadi manusia biasa kehilangan sesuatu pasti kan banyak kayak berandai-andai gitu kan. Coba kalau kemarin saya gini, coba kalau kemarin saya gitu kan, orang itu manusia banget tuh. Atau nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, gara-gara lo nih. Siapa lagi yang kayak gini nih, gara-gara jadi bikin hidup saya jadi susah. Selalu mencari kambing hitam. Kenapa? Itu manusia banget. Begitu dia upgrade mentalnya sebagai mukmin, nggak kayak gitu ngomongnya. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Qadarullah. Ini udah ketentuan Allah. Atau ya Allah ganti saya yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Kan jadi lebih tough ya, lebih tahan banting ya. Makanya Allah bilang innal insan lafi khusr. Kalau cuma ngandelin sifat-sifat manusia doang, banyak ruginya deh, banyak negatifnya, banyak nggak nyamannya. Kecuali kalau dia mengupgrade dirinya dari insan menjadi mukmin, illal ladzina amanu. Belajar yakin sama Allah. Belajar ya yakin. Bukan belajar berwawasan tentang Allah ya. Karena ada orang yang berwawasan tentang Allah tapi nggak yakin. Banyak. Kalau ditanya tentang hadis-hadis, ayat-ayat, ayat kursi hafal. Al-Muluk hafal. Ar-Rahman hafal. Ayat-ayat tentang kebesaran Allah itu hafal. Apalagi Al-Ikhlas. Ikhlas banget hafalnya tuh. Ada yang nggak hafal Al-Ikhlas? Nggak mungkin kan? Berarti kita tuh yakin udah punya banget wawasan tentang Allah. Kenapa masih ragu? Berarti dia belum belajar yakin, baru belajar tahu. Tahu sih Allah Maha Kuasa, tapi nah ini berarti belum belajar yakin. Coba yang pertama belajar yakin. Kedua, kalau pengen beruntung kata Allah, wal illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa konklusi dari amilus sholihat? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa pesantrennya menjalankan syariat lah. Kalau bahasa pesantrennya. Kalau bahasa santainya, udah jangan macam-macam deh, gitu aja. Nah, ini wa amilus, yang penting jangan macam-macam lah. Sedikit dosa kalau bisa, nggak apa-apa banyak main, tapi sedikit dosa. Maksudnya main jangan melanggar syariat, nggak apa-apa. Karena kata Aisyah tadi, yang paling duluan masuk surga, bukan yang paling banyak amal soleh yang sunnah. Tapi yang duluan masuk surga adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi nanti nomor antrian surga itu, atau gelombang orang masuk surga itu dilihat dari paling sedikit dosanya. Dan salah satu orang yang paling sedikit dosanya siapa? Orang yang hatinya bersih, tadi mukmin, yang maafin orang lain. Udah maafin aja. Makin susah kita maafin kesalahan orang, berarti makin besar dosa yang Allah maafin dari kita. Kalau teman-teman atau kalau kita semuanya ngerasa punya dosa besar dulu, baik itu dosa kita ke Allah langsung atau dosa itu ke manusia, yang kayaknya kalau kita pikir-pikir susah nebus dosa itu, maka sekarang tebuslah dengan cara maafin kesalahan orang kepada kita. Saya udah maafkan. Semua mantan udah saya maafin. Itu yang paling berat kan? Teman juga udah saya maafin. Yang nikung saya maafin. Mudah nggak memaafkan yang nikung kita? Kita capek-capek curhat ke dia, dia yang jadian. Mudah nggak tuh maafin? Saya juga masih belum. Itu paling susah kan? Nah, makin susah, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin Allah. Contoh nih, teman kita janjian sama kita, mau jalan, atau mau belajar bareng, mau main misalnya. Ternyata
nggak jadi datang. Maafin aja. Kenapa? Niatin. Kita juga dulu sering janjian sama Allah nggak jadi datang. Kita juga sering di miss call sama Allah tapi nggak diangkat. Jadi maafin aja, kita telepon teman kita di reject. Toh kita juga lebih sering lagi nge-reject Allah. Lebih besar mana dosa nge-reject teman sama nge-reject Allah? Lebih besar dosa nge-reject Allah kan? Nah, tapi cara menghapus dosa itu gampang. Maafinlah teman kita yang nge-reject kita. Loh, telepon saya di-reject sekali, telepon lagi sampai 10 kali. Kita tuh dulu nge-reject Allah tuh enggak 10 kali, mungkin ribuan kali. Hayyalah sholat, azan aja, baru juga selesai tadi azan lagi. Karena emang masjidnya banyak, jadi yang azannya bersaut-sautan. Nge-reject. Zuhur nge-reject, asar nge-reject, maghrib nge-reject. Yang paling di-reject banget dengan rasa kesel tuh subuh. Itu sebel banget, apalagi tinggalnya dekat masjid. Terus corong mic-nya tuh ke arah kamar kita. Kan itu paling nyebelin kan ya, kalau belum dapat hidayah. Kalau sekarang agak sih, kalau yang azannya nggak enakan. Bayangin kalau yang azannya baru putus, kan enak tuh. Baper berat kan azannya. Hayyalah sholat. India gitu kan. Kenapa India banget? Habis putus. Azannya enak. Jadi teman-teman kalau mau latihan azan, putusin dulu. Insya Allah suaranya tuh keren. Apaan sih nggak penting ya. Ini yang kedua ya, beramal soleh. Beramal soleh itu bahasa gampangnya, udah nggak usah macam-macam deh, ikutin aja yang benar. Gitu. Dua. Ternyata nggak cukup dua itu, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Kenyataannya pertama iman, yazidu wa yanqus. Iman itu kenyataannya bertambah dan berkurang. Itulah fluktuasi iman itu adalah keniscayaan, realita itu udah pasti kayak gitu tuh. Semua iman kecuali iman Nabi yazidu wa yanqus. Sahabat juga kayak gitu, imannya yazidu wa yanqus. Buktinya ada sahabat yang curhat ke Nabi, ya Rasulullah, saya tuh kalau ketemu sama Nabi, dekat sama Nabi, lagi bareng sama Nabi tuh iman naik. Begitu pulang iman langsung turun. Gimana dong, masa saya harus sama Nabi terus? Nah, kata Nabi, seandainya iman kalian naik terus, stuck gitu, minimal stuck lah. Kalau bisa naik terus, pasti kalian akan ngelihat malaikat dan berjabat tangan sama malaikat. Kalau iman kita bisa naik terus nih, kita akan punya kelayakan level yang bisa jabat tangan sama malaikat. Sampai ke level bisa ngelihat malaikat. Siapa orang yang bisa ngelihat malaikat selain Nabi? Maryam lagi nongkrong nih di mihrab, nongkrong, duduk. Lagi nongkrong di mihrab berzikir gitu. Iman Maryam tuh kan nggak turun ya, naik terus, bahkan nggak flat. Jadi naik terus frekuensinya tuh. Hari ini lebih yakin daripada kemarin, lusa lebih yakin daripada hari ini. Terus naik sampai ke level apa? Ke level malaikat bisa ketemu sama Maryam, Jibril turun. Jadi bukan malaikat nggak mau nemuin kita, kita kurang selevel sama malaikat. Siapa sih lo? Gitu. Kalau kita pengen ketemu malaikat, ini Mikail, ya. Berarti imannya harus naik terus nih. Kalau enggak, bisa ketemu malaikat Israel tapi. Nah makanya teman-teman, kata Rasul, kalau iman kamu naik terus, kamu akan bisa ngelihat malaikat dan kamu bisa jabat tangan sama malaikat, salaman, bayangin, malaikat gitu ya. Cuman kan kata Nabi, walakin sa'atan fasa'atan. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Sa'atan fasa'atan. Itulah realitas dari iman. Nah, karena iman itu yazidu wa yanqus, karena amal soleh juga kadang khusyuk ibadahnya, seringnya enggak. Coba bayangin dalam sholat kita 4 rakaat, berapa rakaat khusyuknya? 4 Ustaz. Oh gitu ya, hebat. Rata-rata kan kalau saya nih ngerasa seringnya malah nggak khusyuk. Walaupun sesekali khusyuk sombong gitu. Apaan sih ini orang sholat kok garuk-garuk. Padahal baru kali itu kita sholatnya yang khusyuk. Biasanya juga garuk-garuk. Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak sombong gitu pas lagi ngejos ya. Kalau kita lagi ngejos semua orang neraka kan. Baru hijrah. Saya dulu kan pernah ngalamin kayak gitu. Masa-masa puber spiritual. Baru hijrah SMA nih. Satu rumah itu neraka semua, bapak neraka, ibu neraka, kakak neraka semua. Apa kalian ahli neraka semua? Gitu, dimarah-marahin di rumah teh semuanya.
belum bijak karena masih semangat, merasa dirinya yang paling pantas masuk surga. Tapi kenyataannya kita sering, ibadah kita juga nggak selalu benar, ibadah kita juga nggak selalu berkualitas. Makanya ada doa setelah ibadah, bukan doa setelah berbuat maksiat. Kalau doa setelah berbuat maksiat, astagfirullah, Allahumma atubu ilaik, dan seterusnya. Ada doa minta maaf kepada Allah tapi habis beribadah. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kan doa habis beramal soleh. Habis beramal soleh masih minta ampun. Kenapa? Karena amal soleh kita juga nggak selalu baik, nggak selalu berkualitas. Nah, gimana caranya nih? Iman sifatnya naik turun. Padahal pengennya sih stabil. Amal soleh sifatnya sering kurang daripada berkualitas. Makanya butuh yang ketiga. Watawasau bil haq, watawasau bisabr. Butuh yang namanya wasiyah. Bahasa lainnya mau izoh. Bahasa lainnya nasihat. Terus jadi bahasa Indonesia nasihat. Untuk apa? Untuk menjaga dua yang pertama. Menjaga iman dan menjaga kualitas amal soleh. Butuh yang namanya nasihat. Sehingga orang yang tidak menerima nasihat, gak mungkin dia menjaga imannya, gak mungkin dia menjaga amal solehnya. Pasti itu satu paket. Gak mungkin dia bilang, udah gak usah nasihatin gue, urus aja diri sendiri. Terus gimana kamu akan mengurus diri kamu sendiri kalau gak dinasihati? Gak bisa. Butuh nasihat tetap dari orang lain yang mungkin lebih tua dari kita secara usia, lebih bijak dari kita secara pemahaman, lebih banyak ilmu dari kita, lebih banyak pengalaman dari kita, atau minimal dia lagi normal, kita lagi ada masalah nih, dia yang menasihati kita dalam kondisi itu. Tetap butuh untuk menguatkan kita. Jangankan kita, Nabi aja butuh nasihat, walaupun yang menasihati Nabi Allah. Nabi pernah merasa lemah? Pernah. Cuman lemahnya Nabi itu nggak kayak lemahnya kita. Kalau lemahnya kita tuh kan sampai ke tingkat fatal ya, ragu sama Allah. Apa sih maunya Allah? Sampai gitu kan? Allah kayaknya nggak rela nih saya jadi orang benar, sampai gitu kalau kita. Kalau Nabi nggak sampai gitu. Lemahnya Nabi itu lebih ke sedih, ngerasa berat, ngerasa terbeban. Itu pernah. Buktinya turun ayat Inna a'tainakal kautsar. Itu kan ayat buat Nabi lagi lemah. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu nasihat Nabi lagi lemah. Ya ayyuhal muzammil. Itu nasihat ketika Nabi lagi lemah. Toh Nabi juga butuh nasihat. Apalagi kita sebagai umat Nabi. Kalau Nabi dinasihati oleh Allah dan Jibril, kalau kita dinasihati oleh Nabi dan ulama atau orang tua atau teman kita. Jadi yang perlu kita sadari teman-teman tentang nasihat. Nasihat itu kebutuhan kita. Sehingga kalau kita dapat nasihat, kita untung. Kenapa orang baper ketika nerima nasihat? Karena dia ngerasa nasihat itu bukan kebutuhan. Ngapain sih nasihatin gue? Kayak seolah-olah nasihat itu kayak ngasih ke orang lain. Padahal orang lain yang ngasih ke kita. Nasihat itu kayak ngasih barang berharga ke kita. Gitu mindset yang kita coba bangun. Sehingga kalau orang nasihatin kita, dia kayak ngasih hadiah. Bisa nggak kita nerima nasihat? Alhamdulillah makasih ya gitu. Kayak dikasih hadiah. Tapi kalau mindset kita nasihat itu kayak minta sesuatu dari kita. Apa-apaan sih lo? Kan gitu ya. Atau ngasih masalah buat kita. Seolah nasihat itu ngasih beban. Bukan. Nasihat itu kebaikan. Sehingga kata Nabi, terimalah kebaikan itu walaupun dari lisan seorang budak Habasyah. Karena nasihat itu kebaikan. Jadi kalau kita dapat nasihat dari orang lain, kita anggap kita dapat kebaikan dari orang itu. Terserah urusan dia ikhlas nggak ikhlas, dia punya niat baik atau sebetulnya ada udang di balik batu, itu mah urusan dia. La nahkum illa bizzawahir. Kita tuh cuma ngelihat yang tampak doang. Tampaknya apa? Yang zahirnya dia menasihati. Udah, nggak usah terlalu curiga. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan prasangka. Kayaknya dia nggak seneng banget sama saya. Enggak, jangan menebak-nebak isi hatinya. Lihat saja isi nasihatnya. Kalau dia nasihatnya baik, ambil aja. Walaupun isi hatinya mungkin dia emang seneng banget jari-jari kesalahan kita, itu urusan dia. Dia emang gak suka sama kita, itu urusan dia. Tapi nasihatnya baik. Kecuali ada nasihat yang bukan gak baik, cuman kayaknya kurang tepat. Kayak nasihat dalam urusan yang masih berbeda pendapat di antara ulama. Nyala-nyalahin orang lain, padahal orang itu juga punya dalil. Nah ini, kalau dalam bab ini nanti ada etika nasihatnya. Nanti masuk ke angle yang kedua tadi.
Tapi kalau yang udah disepakati kebenarannya, misalnya, sholat dong, nggak usah tersinggung, itu kebaikan. Dia nggak bilang, kamu nggak pernah sholat, nggak bilang gitu kan? Dia cuma bilang, ayo sholat yuk. Kalau dia bilang, ayo sholat yuk, oh ya, ntar lagi ya, duluan aja. Paling nolaknya kayak gitu. Kalau mau, ya udah, yuk bareng gitu. Makasih ya udah diingetin, tadi hampir lupa lah gitu. Padahal baru dengan azan. Tapi ngomongnya hampir lupa. Artinya minimal kita jangan tersinggung ketika dinasihati karena nganggap nasihat itu suatu kebaikan yang diberikan untuk kita. Itu yang coba kita bangun dulu, awareness bahwa nasihat adalah kebaikan. Sehingga kalau kita dapat nasihat, berarti kita dapat sesuatu yang berharga. Sehingga ekspresi kita apa? Berterima kasih kalau perlu. Kalau nggak mau berterima kasih pun minimal nggak baper, nggak ilfil sama orang itu. Minimal. Kalau bisa lebih dari itu, ya berterima kasih. Makasih ya udah dinasihatin, makasih ya udah diingetin. Karena dengan itulah kita jadi dapat kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Itu penting teman-teman. Saking pentingnya nasihat sampai masuk dalam satu paket menjadi orang beruntung itu iman, amal soleh, nasihat. Iman ke Allah, amal soleh itu wujud fisiknya, nasihat itu yang menjaga iman dan amal soleh kita. Tanpa nasihat iman kita nggak akan terjaga. Gimana cara kita mencas iman kita biar naik? Nasihat, dengerin. Booster lewat sosial media, hadir dalam majelis ilmu, minta nasihat dari orang soleh, minta nasihat dari orang tua, minta nasihat dari teman. Itu yang ngecas iman kita. Amal soleh juga gitu. Kadang-kadang amal soleh kita ada yang nggak benar nih. Kasih tahu, itu wudunya belum benar. Ada yang silap. Apa yang silapnya? Tadi ngebasuh tangan nggak sampai ke siku misalnya. Oh ya makasih ya udah diingetin, jangan baper. Masalah budaya di masyarakat kita kan kalau dinasihatin kayak dimarahin ya. Kalau dinasihatin kayak disalah-salahin, kayak dikritik. Padahal bukan, dinasihatin itu untuk kebaikan kita. Sehingga orang jadi lama-lama sungkan mau menasihati. Hilanglah budaya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau budaya ini udah hilang, maka hilanglah dua yang pertama. Hilang amal soleh, hilang iman. Itu yang terjadi di kita. Gara-gara budaya watawasau bil haq itu enggak lagi jadi sesuatu yang nyaman, sesuatu yang rame, sesuatu yang disukai, akhirnya amal soleh jadi berkurang. Kualitasnya, kuantitasnya. Yang lebih parah lagi, iman juga berkurang. Kenapa? Udah kurang watawasau bil haq. Makanya dari itulah, alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini dengan maraknya sosmed yang diisi dengan hal-hal yang sifatnya nasihat, mulai naik lagi nih semangat beriman, semangat beramal soleh kan? Lewat booster, banyak banget yang curhat ke saya. Tiba-tiba di rumahnya itu kan nggak pernah ada yang namanya mukena ya, istrinya nggak pernah sholat. Tapi tiba-tiba pas suaminya pulang ngelihat ada mukena di kamarnya, istrinya udah sholat. Pas dicari tahu, dikepoin, ternyata dia mulai niat untuk sholat dan jadi nyaman gara-gara dengar booster. Kan? Berarti amal solehnya jadi naik gara-gara watawasau bil haq. Iman juga gitu. Ada yang bertahan dalam ujian gara-gara apa? Sering dengar booster sehingga dia bertahan, nggak gampang patah semangat, nggak gampang putus asa. Bahkan ada yang curhat, mereka tuh berdua hampir cerai. Tapi gara-gara dengar booster, alhamdulillah dengan izin Allah nggak jadi bercerai. Kan berarti nasihat menguatkan iman, nasihat meningkatkan kualitas amal soleh. Nasihat tetap penting. Walaupun variannya macam-macam. Ada variannya lewat sosmed, ada variannya lewat broadcast, ada variannya lewat YouTube, ada variannya langsung ke orangnya, ada variannya dengerin taklim. Macam-macam lah variannya. Yang jelas intinya sama. Watawasau bil haq. Jadi kita jangan baper. Memang agama itu nasihat. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW tentang bab nasihat. Kalau teman-teman nanti baca di kitab Riyadhus Shalihin tuh terkenal banget hadisnya. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Walaupun arti nasihat di dalam hadis ini macam-macam. Ada ulama bilang nasihat di sini artinya kemurnian. Tapi secara umum agak-agak mirip dengan makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Apa maksud agama itu nasihat? Nggak akan sempurna agama kita kalau kita nggak mau menerima nasihat itu.
Ini mudah-mudahan kalau teman-teman di sini saya yakin nih orang-orang yang udah rajin dengan nasihat. Tapi berhubung ini direkam, mudah-mudahan suatu saat didengar oleh orang-orang yang selama ini kalau dinasihatin baper. Misalnya, yuk sholat. Sholat itu kan urusan saya dengan Allah. Nggak usah urus-urus urusan saya dong. Udah jalannya sendiri-sendiri. Nah, ini kan sering kan? Jadi kayak template jawaban kita kalau dinasihatin. Ini mau urusan saya dengan Allah, nggak usah ikut campur. Itu jadi template tuh. Hampir semua orang yang mungkin baper menggunakan template ini kalau dinasihati. Ini kan urusan saya dengan Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena Islam itu ad-din. Kenapa Allah gak bilang al-Islam? Kenapa bilangnya ad-din? Bedanya Islam sama ad-din apa? Kalau Islam itu lebih kepada kepasrahan kita dan aturan. Kalau ad-din itu ketaatan kita menjalankan agama. Beragama itu namanya ad-din. Beragama itu adalah ad-din. Agama itu Islam. Maaf ya, karena mahasiswa agak rumit dikit. Agama Islam, beragama ad-din. Makanya innad dina indallahil Islam. Kalau beragama itu dengan Islam, maksudnya gitu. Apa agama? Islam. Gimana beragama? Ad-din namanya. Nah, Nabi mengatakan ad-din, kalau kita mau beragama, maksud beragama menjalankan agama dengan baik, nasihat. Harus dengan nasihat. Harus mau mendengar nasihat. Kalau kita nggak dengar nasihat, nggak akan bisa kita beragama dengan baik. Kalau ada yang mengklaim, udah ini urusan saya dengan Allah aja, nggak usah nasihatin, nggak usah ikut campur, pasti dia nggak akan baik hubungannya dengan Allah. Pasti itu. Emang kamu tahu saya kayak gimana? Nggak mungkin dia bisa menjalankan agama dengan baik kalau dia nggak mau dinasihati. Nggak mungkin. Karena bukan kayak gitu konsep agamanya. Ini konsep nih, bukan persepsi ya. Bukan katanya, bukan cenah. Tapi emang konsep agama Islam kita, ad-din, an-nasihat. Agama itu ya nasihat. Berarti dia termasuk di antara hal yang prinsip dalam agama, nasihat itu teh. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin, kepada semua umat Islam. Kalau kepada Allah maksudnya taat, kalau kepada Rasul maksudnya ngikutin, kalau kepada pemimpin nasihat di sini artinya membantu atau memperbaiki. Jadi kalau pemimpin mulai dari tingkat paling kecil, pemimpin rumah tangga yaitu suami, sampai yang paling tinggi yaitu presiden, nggak mau dengar nasihat, nggak mungkin bisa menegakkan din, nggak mungkin menjadi soleh, nggak mungkin menjadi baik, nggak mungkin kalau nggak mau dengar nasihat, terutama nasihat orang yang berilmu yaitu ulama. Coba gimana caranya? Presiden, baik presiden negara maupun presiden rumah tangga, kalau nggak pernah datang ke ustadz, ke ulama minta nasihat, nggak mungkin dia bisa menegakkan agama di dalam kekuasaannya. Nggak usah negara, rumah tangga aja nggak mungkin. Apalagi negara yang lebih besar dan lebih rumit ya. Rumah tangga aja, kalau seorang suami nggak pernah belajar, nggak pernah datang ke ulama minta nasihat sebagai suami, itu nggak mungkin bisa mendidik keluarganya menjadi keluarga yang baik, nggak mungkin. Zurriyah thayyibah itu nggak mungkin. Makanya seorang suami, seorang ayah, seorang imam, dia butuh nasihat, dia butuh mentor, dia butuh konsultan, dia butuh ulama, murabi yang ngenasihatin dia. Dan dia dengar, bukan cuma sekadar gaya-gayaan. Ini guru spiritual gua loh, bukan gaya-gayaan ya. Tapi dia dengar gitu, dan gurunya itu orang yang berilmu. Dengerin. Tapi kalau ada pemimpin yang nggak mau dengar ulama, ulama hanya dijadikan sebagai kayak gimmick dalam kekuasaannya. Ulama itu cuma jadi kayak sekedar lukisan di galeri seninya yang menghiasi sebuah perjalanan kekuasaan selama 5 tahun misalnya, itu nggak bisa. Makanya ketika salah satu nih ya, rahasia Khalifah Islam yang kelima, yang adil, dia sukses 2 tahun, mengangkat ekonomi masyarakatnya dari terpuruk menjadi semuanya pemberi zakat, nggak ada yang menerima zakat. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Salah satu gebrakan baru yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi khalifah apa teman-teman? Nanti baca deh sejarah Umar bin Abdul Aziz. Ini mudah-mudahan bisa ditiru nih sama pemimpin-pemimpin masa depan kita dari anak-anak muda, baik dia memimpin di ranah politik atau di apapun termasuk di perusahaan dan seterusnya. Yang pertama dilakukan Umar bin Abdul Aziz, hari pertama dia dilantik apa? Dia
mendatangi para ulama atau mengumpulkan para ulama, kemudian dia duduk mendengar nasihat dari para ulama. Kalau khalifah sebelumnya, dia dekatnya tuh kepada entertainer. Dekatnya kepada para entertainer. Walaupun nggak salah, cuman kita bisa ngelihat perbedaan dua model pemimpin nih. Pemimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz dekatnya kepada entertainer. Senang dihibur, senang dipuji-puji oleh para penyair. Presiden ini hebat. Penyair kan bisa membangun opini publik ya. Lalu diposting di Instagramnya mereka, para penyair-penyair di zaman itu, diposting di surat kabar, diposting di TV-TV. Jadi kayak membangun opini publik tentang presiden bahwa dia baik. Siapa yang membangun? Penyair, karena penyair dibayar. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, penyair-penyair dipecat. Kenapa? Bukan dia anti entertain ya, bukan. Karena waktu itu kecenderungan penyair itu menjilat kepada penguasa. Waktu itu, nggak semuanya ya. Kalau di zaman sekarang mungkin beda. Tapi pada masa itu penyair-penyair rata-rata menjilat penguasa dengan syair-syair yang bagus. Makin bagus syairnya, makin banyak dapat hadiah dari penguasa. Jadi penguasa itu kayak ngasih bonus terus. Siapa yang bisa bikin puisi-puisi yang keren, siapa yang bisa bikin esai, tulisan-tulisan yang bagus, diposting di sosial media, diundang ke istana, dibayar, dikasih hadiah, terus jadi selebgram. Zaman dulu kayak gitu. Sehingga pas Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, tuh penyair dipecat sama dia. Digantilah dengan ulama. Ulama nggak mau menjilat. Karena ulama ketika dibayar oleh khalifah, mereka tersinggung. Jangan bayar kami gara-gara nasihat. Jangan bayar kami gara-gara menyampaikan kebenaran. Karena kalau kamu membayar kami gara-gara menyampaikan kebenaran, nanti kami tidak mampu lagi mengatakan yang benar kalau itu berseberangan dengan keinginan